Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melakukan bimbingan rutin ya tiap minggu. Dan di sini saya ada info menarik bagi teman-teman ya sebelum memasuki pembelajaran. Infonya yaitu adalah ya perubahan reward yang dulu saya jelaskan ya di awal tentang apa namanya hadiah emas, kemudian ada handphone, ada laptop, motor, gitu ya. Itu saya ubah jadi lebih mudah. Oke, bentar saya akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang kemarin itu reward atau hadiah yaitu untuk atau jangka waktunya itu 6 bulan, sekarang akan saya perpanjang jadi 12 bulan gitu ya, 1 tahun. Sehingga potensi teman-teman bisa mendapatkan reward atau hadiahnya itu lebih besar ya, karena waktunya lebih panjang. Apa saja hadiah yang bisa teman-teman dapatkan? Yang pertama adalah emas ya, 0,5 gram. Emas akan teman-teman dapatkan jika bisa menjual 150 wadah dalam waktu 12 bulan ya. 150 wadah dalam waktu 12 bulan. Atau kalau misalkan di target bulanan itu ya 13 wadah tiap bulan, itu bisa nanti dapat reward akhir di bulan ke-12 ya. Ini dimulai dari bulan Juni ya. Juni 2022 sampai Mei 2023. Kemudian ada juga hadiah HP bagi yang bisa menjual 500 wadah dalam waktu 1 tahun atau target bulanan 42. Ya, 42 wadah lah per bulan. Atau kalau dibuat target harian ya berarti ya 1,5 per hari. Kemudian ada juga hadiah laptop bagi yang menjual 1.500 wadah. Dan juga yang terakhir hadiah motor yang menjual 4.500. Dan hadiah ini tidak semua gitu ya. Maksudnya ini kalau misalkan teman-teman bisa menjual 500 wadah ya berarti dapat HP saja gitu ya. Emasnya enggak dapat. Atau misalkan dapat jual 1.500 ya dapat laptopnya saja gitu, HP-nya enggak dapat. Kalau misalkan mau ditukar gitu, saya nggak mau laptop, tapi mau HP. Bisa nanti dapat 3 HP, karena ini kan nominalnya 3 kali lipat. Ya.
Yang mau laptop boleh ya, kan kita kasih 3 HP ya, bisa ditukar. Atau kalau mau diuangkan juga bisa. Ya, nanti kalau mau diuangkan juga bisa. Begitu juga sudah dapat HP, nggak mau HP, mau emas saja. Bisa nanti dapat 3 kali, jadi dapat emas 1,5 gram. Oh, ini dapat motor tapi nggak mau motor. Butuhnya laptopnya aja. Ya, bisa nanti kita kasih 2 laptop ya. Oh, 3 laptop. Bisa nanti akan dapat 3 laptop. Seperti itu teman-teman ya. Jadi hadiahnya sekarang akan diperpanjang sampai 12 bulan sehingga teman-teman punya waktu yang banyak gitu ya untuk memenangkan reward ya di selama perjalanan saya ya berjualan dan reseller saya dulu itu hadiah paling tinggi itu adalah laptop. Semoga untuk Bojaka ini ada teman-teman yang bisa sampai dapat motor. Oke, itu adalah kabar gembiranya. Gitu ya, kabar gembiranya, reward jangka waktunya semakin panjang dan total penjualannya semakin ringan daripada yang kemarin. Yang kemarin saya tampilkan ketika sebelum pendaftaran itu ya, itu agak sulit gitu. Kalau ini akan jauh lebih mudah. Nah, hal yang paling penting bagi seorang penjual online atau seorang reseller ya, hal yang paling penting sebelum melangkah untuk belajar berbisnis atau berjualan itu adalah memanage waktu ya. Manajemen waktunya harus benar ya. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih teknis, contoh materi teknis itu ya kayak cara edit video ya yang saya tampilkan link YouTube-nya di grup cara ngedit video. Itu adalah cara-cara teknis ya, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu yang lebih yang menjadi kendaraan atau istilahnya ya perahu ya, yang akan mengantarkan teman-teman untuk bisa mencapai tujuan, memanage waktu. Karena percuma teman-teman bisa ngedit video ya, bisa tahu caranya marketing dan sebagainya, tapi waktu teman-teman amburadul, nggak disiplin dan sebagainya, ya itu bisa saja nggak menghasilkan gitu. Jadi capek-capek belajar ilmunya, prakteknya amburadul, tidak disiplin sehingga tidak akan dapat hasil. Tapi kalau manajemen waktunya udah bagus, ya belajar jualan nanti sambil bertahap, insya Allah nanti hasilnya akan jauh lebih maksimal. Manajemen waktu ya. Pertama, prinsip pertama itu adalah meluangkan waktu. Jangan menunggu waktu luang. Itu adalah prinsip pertama, meluangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Enak kabeh. Nah, di sini ada sebuah cerita gitu ya. Tentang bagaimana orang itu punya gelas. Gelas itu gelas itu ibarat waktu yang kita miliki. Kemudian kita punya bola. Ada bola besar, sedang, dan kecil. Semakin besar bola itu berarti menunjukkan bahwasanya dia itu penting. Semakin kecil maka semakin tidak penting.
Jadi bola itu ibarat aktivitas, sedangkan gelas itu ibarat jumlah waktu yang kita miliki dalam sehari. Jika kita menaruh bola kecil terlebih dahulu ke dalam gelas, sampai gelas itu penuh, ya bola-bola kecil sampai gelas itu penuh, maka apa bola kecil? Bola kecil itu adalah aktivitas yang tidak berguna. Maka yang terjadi adalah bola besar itu tidak bisa masuk. Bola besar adalah ibarat aktivitas yang penting, aktivitas yang berguna, aktivitas yang punya dampak besar terhadap hidup kita. Nah, aktivitas-aktivitas ini tidak bisa masuk kalau gelas atau waktu yang kita miliki itu penuh. Sini paham ya? Nah, beda ceritanya kalau misalkan yang kita masukkan terlebih dahulu itu adalah bola yang besar, aktivitas yang penting, sampai gelas ini penuh dengan bola-bola besar ya atau aktivitas-aktivitas yang penting. Nah, kemudian apakah bisa memasukkan bola-bola kecil ketika gelas itu sudah full dengan bola-bola yang besar? Jawabannya adalah bisa gitu. Bola-bola kecil akan selalu bisa masuk dari sela-sela antara bola-bola besar tadi. Ya. Sehingga yang terjadi adalah yang besar masuk, yang remeh-remeh itu juga nanti akan bisa masuk. Tapi kalau dibalik, kalau yang kecil dulu yang dimasukkan sampai penuh, maka yang bola besar tidak bisa masuk. Itu maksud saya adalah meluangkan waktu. Gitu. Jadi yang penting itu dikerjakan terlebih dahulu. Nanti yang lain, kegiatan yang lain yang kurang penting atau bahkan yang berbau hiburan itu pasti ada gitu. Maksudnya pasti akan ada waktu untuk itu. Tapi kalau melakukan hal penting itu nggak bisa dengan apa ya, menunggu aja, menunggu kosong, menunggu nganggur, menunggu moodnya baik. Nah, kalau udah kita mindsetnya seperti itu, maka apa namanya hal-hal yang penting tadi itu tidak akan bisa masuk. Ya, gitu. Jadi luangkan waktu, jangan menunggu di waktu luang. Ya. Kalau yang penting kita sudah selesaikan, hal-hal yang di samping itu gampang, pasti akan dikerjakan gitu, yang itu refreshing apa. Tapi yang penting yang kegiatan-kegiatan penting itu sudah terlebih dahulu. Yang kedua, manajemen waktu itu adalah prinsip yang kedua, jangan melakukan sesuatu secara multitasking. Multitasking itu adalah melakukan beberapa hal dalam satu waktu. Misalkan masak sambil balas chat, ya. Masak sambil balas chat, atau kerja di kantor sambil jualan. Itu nggak baik seperti itu ya. Tidak akan baik. Kantor Anda nanti akan terbengkalai pekerjaannya, jualannya juga tidak maksimal. Atau kalau yang ibu-ibu masak ya gitu, kalau masak sambil apa namanya jualan online sambil masak, yang ada nanti masakannya gosong, jualan online yang juga kurang maksimal karena pikirannya terbagi-bagi, multitasking. Itu kurang baik. Nah, ada cerita bahwasanya gini, salah satu bukti ilmiah kalau multitasking itu kurang baik. Ini ada tugas. Ada contohnya, ibaratnya ada tugas, itu ada 3 kegiatan. Yang pertama, mengurutkan A sampai J. Tugas kedua adalah mengurutkan 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Tugas yang ketiga adalah menulis huruf apa ini, Romawi ya. 1 sampai 10. Nah, seperti itu.
Ada 3 hal. Lebih cepat mana pengerjaannya jika kita nulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tulisan Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 10. Itu mudah dan cepat. Kenapa? Karena kita fokus. Dari A, kemudian dari nomor, kemudian dari angka Romawi. Itu cepat nulisnya. Tapi kalau misalkan digabung, contoh ini digabung A 1 angka Romawi 1, koma. Kemudian B 2 angka Romawi 2. C 3 angka Romawi 3. Nah, apa istilahnya lompat-lompat gitu. Lompat-lompat itu lama. Bisa lebih 2 kali lipat lebih lama daripada mengurutkan secara fokus A, B, C, sampai C, 1 sampai 10, 1 sampai 10 Romawi. Tuh, kalau kita fokus akan lebih cepat dan lebih menghasilkan. Yang ketiga, ya, manajemen waktu adalah jangan menunda. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Suka menunda. Mau jualan, ya, scroll Instagram dulu lah, mau jualan. Nah, nggak terasa ini ditunda sampai 1 jam, ternyata hanya lihat-lihat Instagram, lihat TikTok, atau apapun itu. Jangan sampai teman-teman suka menunda waktu. Bahkan sholat pun ya, sholat di awal waktu itu rasanya jauh lebih nikmat, jauh lebih ringan daripada sholat di akhir waktu. Ya. Nah, apa sebab yang terjadi jika orang itu suka menunda? Yang pertama, orang yang suka menunda itu mudah marah. Karena apa? Karena stres ya. Karena stres. Yang kedua adalah banyak beban. Beban semakin besar gitu, karena segala sesuatu itu ditunda. Udah nanti aja. Belum selesai dapat tugas lagi. Udah nanti aja. Belum selesai dapat tugas lagi. Beda kalau dapat tugas dan selesaikan, dapat tugas dan selesaikan. Insya Allah nanti kalau ada tugas-tugas susulan itu ya kita cepat sudah selesai. Jadi kalau kita menunda-nunda tadi, gitu. Kemudian yang ketiga adalah terbengkalai. Akhirnya enggak dilakukan sama sekali. Ya, karena menunda, orang menunda itu punya keinginan gitu ya. Orang yang menunda itu punya kemauan tapi ditunda gitu. Nah, ketika sudah menunda terlalu lama ya bisa jadi kemauannya hilang gitu. Jadi dengan menunda akhirnya lama-lama ya memang nggak dikerjakan sama sekali. Itu salah satu bahaya orang-orang yang suka menunda. Kemudian yang terakhir adalah manage waktu ya. Yang terakhir apa? Interupsi ya, manajemen waktu. Yang terakhir adalah interupsi atau gangguan. Ini salah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ini kembali ke diri kita lagi gitu ya, di zaman sekarang gitu kan. Dengan banyaknya HP itu orang itu suka scroll, apalagi orang Indonesia gitu. Scroll nggak jelas, lihat-lihat nggak jelas. Padahal dia mengerjakan suatu hal, gitu. Sehingga yang terjadi adalah tidak maksimal hasilnya karena dikit-dikit HP, dikit-dikit lihat HP, gitu. Tidak akan maksimal. Makanya jangan sampai ada gangguan. Jadi tadi kita diulangi, yang pertama adalah meluangkan waktu, jangan menunggu di waktu luang.
untuk bisnis atau jualan. Yang kedua, jangan melakukan sesuatu secara multitasking, harus fokus satu-satu gitu ya. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda, langsung dikerjakan aja. Dan yang keempat adalah gangguan. Kita juga harus menghilangkan gangguan-gangguan yang ada gitu ya. Contohnya ya kalau sekarang gangguan terbaik itu ya HP gitu. Mau kerjain tugas, HP-an dulu deh, scroll-scroll, lihat YouTube dan sebagainya, nggak terasa gara-gara gangguan tersebut kita kehilangan waktu banyak. Makanya untuk gangguan-gangguan yang ada itu memang harus disingkirkan agar kita bisa maksimal. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah PR-nya ya. Setelah seminar ini akan ada PR bagi teman-teman. PR-nya adalah membuat sebuah jadwal yang dikerjakan harian gitu ya. Nah, yang mana dalam jadwal itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah posting jualannya, dan yang kedua adalah belajar jualan di Google dan YouTube. Ya. Jadi jangan mengandalkan hanya bimbingan tiap malam minggu, itu pasti kurang ya, pasti kurang teman-teman, pasti kurang. Makanya tetap harus belajar terus ya, entah itu di Google atau di YouTube tentang hal-hal yang teman-teman cari. Ya. Nah, ini adalah PR-nya. Gitu. Oke, baik. Mungkin ini saja ya, mengingat bimbingan yang kemarin itu kayaknya terlalu panjang. Gitu ya. Jadi sulit, nanti akan kita bahas lagi secara lebih detailnya. Dan ini untuk seminar malam ini, saya harap teman-teman bisa memanage waktunya dengan lebih baik. Yang mana nanti teman-teman akan jauh lebih produktif ya, daripada sebelumnya. Oke, baik. Monggo yang mau tanya akan saya buka ya pertanyaan. Silakan via chat. Karena menurut studi ya, sebuah studi dari beberapa reseller yang sukses, itu ternyata mereka adalah orang-orang yang pandai memanajemen waktu. Nggak harus banyak gitu, nggak harus 12 atau 8 jam sehari jualan, juga nggak harus. Idealnya ya kalau memang teman-teman betul-betul sibuk gitu ya, punya kegiatan lain ya, paling nggak 15 menit gitu ya. Jualan 15 menit, belajar jualan di Google atau YouTube itu 15 menit ya. Jadi ya udah 30 hari bagi saya sih, menurut saya itu sudah cukup ya. Nggak harus kayak udah mulai pagi sampai sore lah fokus di, ya itu kembali lagi pilihan teman-teman, kan macam-macam, ada teman-teman yang mau udah kerja, ada yang punya anak gitu ya, pasti riwah gitu ya. Dari yang kemarin itu di-share secara japri ya, japri ke saya gitu. Jangan di grup. Kalau di grup ya, japri ke saya biar saya tahu. Nah, nanti kalau saya tahu, saya juga akan lebih mengenal ya teman-teman secara pribadi, nanti kesibukan teman-teman bagaimana, ataupun nanti kalau ada kendala bisa saya kasih masukan. Jadi PR-nya itu adalah dikirimkan secara japri, bukan di grup. Yang di grup itu yang saya berikan itu adalah contohnya, contoh bikin jadwal tersebut. Ya, untuk PR-nya itu dari bangun tidur ke tidur lagi. Dan ini adalah apa ya? Ya secara global aja, jangan terlalu detail ya, karena memang kan kita ya mungkin setiap hari juga beda-beda juga tuh ya. Tapi ini secara gambaran umum lah. Paling tidak saya ingin teman-teman itu
memasukkan waktu untuk posting jualan dan belajar jualan di Google atau di YouTube secara udah gratisan aja dulu, yang penting belajar. Paling minim lah itu 30 menit ya, 15 menit posting, 15 menit belajar YouTube, belajar gitu ya. Kalau bisa nyatet lebih bagus. Itu minimal itu dimasukkan ke jadwal keseharian teman-teman. Seperti itu. Bingung jualannya mulai dari mana? Diposting aja dulu. Nggak usah bingung, posting aja dulu. Karena saya kan nge-save nomor teman-teman. Dan ya pastinya teman-teman juga nge-save nomor saya yang di grup. Itu saya melihat di story ya, itu masih jarang yang jualan. Nggak usah bingung, langsung aja di posting di WA gitu ya, minimal lah di WA dulu gitu. Kemudian untuk saat ini saya lagi nyoba nawarin ke tetangga dekat rumah dan saudara. Kalau cara menawarkan itu juga bisa ya, paling gampang itu kita ngasih gratis ya. Udah kita kasih aja brosur sama teh sebiji, itu aja, yang banyak, sebiji lah. Iya, sebiji. Nah, cara mengasihkan itu juga ada caranya gitu. Nggak asal kasih selesai, nggak. Dikasihkan sambil diminta nomor WA-nya gitu. Nanti di follow up. Orang-orang yang dikasih gratis nanti di follow up, ditanyakan di WA. Gimana tadi, udah minum belum? Itu satu teh itu bisa ya, kalau memang mau hemat ya, itu untuk 3 kali minum bisa sebenarnya. Jadi teh itu ya pertama kali itu diseduh dengan air 300 ml. Ya, 300 ml itu kalau gelas kecil itu ya 2 gelas ya, kalau gelasnya kecil. Itu bisa nanti dibuat untuk 1 hari. Ya. Karena kalau misalkan teh bajaka itu dingin juga nggak apa-apa. Nggak harus ketika panas diminum, enggak. Ketika sudah dingin, nggak apa diminum. Nah, ketika diseduh dengan air ya 300 ml itu ditunggu kurang lebih 15 menit ya. Itu nanti tehnya diangkat, disimpan di gelas, ditutup ya. Jadi kita sudah punya teh 300 ml itu bisa untuk 1 hari lah, separuh-separuh, pagi separuh sama sore gitu ya. Kemudian tehnya itu yang sudah dipakai besok bisa dipakai kembali. Tapi untuk pemakaian kedua itu saya sarankan kalau mau betul-betul hasilnya maksimal itu jangan diseduh sudah ya. Akan tetapi dimasak ya, dimasak dengan air sama 300 ml dikasih teh terus dimasak. Dimasak kurang lebih 5 menit itu pasti merah itu nanti. Ya, merah lagi. Nah, hari yang kedua itu bisa digunakan. Jadi bisa untuk 2 hari. Satu teh itu kalau ya dipakai hemat ya, maksudnya mode hemat. Jadi satu wadah itu sebenarnya bisa untuk 1 bulan kalau teman-teman gunakan satu tehnya itu 2 hari ya. Karena banyak juga orang-orang jual bajaka di sana itu tehnya itu kecil gitu teman-teman. Tehnya kecil. Jadi wajar kalau misalkan teh wasilah ya, yang merek wasilah itu bisa digunakan untuk 2 hari. Karena memang besar ya. Memang besar seperti itu. Juga jangan lupa dikasih brosur. Dan yang paling penting adalah di follow up, ditanyakan. Nah, paling bagus sebenarnya minum itu kapan? Nah, masa paling bagus minum ya. Kalau apa ya, jamu atau herbal apapun itu sebenarnya paling bagus diminum
pagi dan malam hari. Pagi setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur itu paling bagus. Yang jelas setelah makan ya, pagi setelah sarapan dan malam setelah makan malam minum sebelum tidur. Itu paling bagus. Biasanya kalau minum Bajaga paginya itu seger. Kalau teman-teman bisa merutinkan seperti itu biasanya kalau malam diminum itu nanti tidurnya akan lebih nyenyak. Dan besok bangun setelah sarapan minum Bajaga lagi itu bisa untuk stamina. Staminanya biar lebih terangkat. Karena dalam Bajaga itu ada apa namanya unsur bukan unsur apa ya, mengandung flavonoid, yang mana flavonoid itu memang bisa untuk stamina. Ya, untuk penyimpanannya yang penting ditutup aja, nggak harus di kulkas. Kalau ada kulkas ya bisa dimasukkan kulkas, tapi ditutup, maksudnya jangan sampai kena apa namanya tetesan air gitu ya. Jadi tehnya dimasukkan ke gelas kosong ya, gelas yang nggak ada isinya udah ditutup. Jangan kalau misalkan nggak di kulkas ya intinya dalam gelas dan ditutup gelasnya biar nggak kemasukan nggak ada lalat gitu ya, jadi betul-betul steril. Jadi gitu caranya. Meskipun tapi nggak harus kulkas ya. Kalau nggak punya kulkas juga nggak apa-apa. Bisa digunakan untuk besok. Misalkan nggak kuat pahitnya gitu ya, orang-orang macam-macam ya, ada yang kalau nggak kuat pahitnya bisa dicampur, paling baik itu nyampurnya dengan madu, apalagi kalau teman-teman madunya madu yang asli gitu ya, dengan madu. Nah dengan madu pun itu macam-macam ya, kalau saya pribadi lebih suka minum tehnya pahit itu ya, langsung diminum cepat habis, baru kemudian minum madu 2 sendok. Jadi madu itu terakhir. Itu biasanya apa ya, kayak enak gitu ya. Setelah pahit makan madu itu enak daripada dicampur. Tapi ada teman saya yang memang suka dicampur. Jadi tehnya itu ya udah dikasih madunya dalam teh dicampur. Jadi tehnya itu ya enggak ya ada manis-manisnya seperti itu. Jadi macam-macam lah. Pakai gula merah gula putih apakah boleh? Boleh. Pakai gula putih juga boleh. Asalkan teman-teman boleh makan minum dengan gula putih ya. Kalau teman-teman kena diabetes atau apa yang nggak boleh pakai gula putih ya jangan pakai gula putih. Ya. Dan yang baru hadir ini tadi juga ya, sekaligus saya mau jelaskan lagi bahwasanya reward teh Bajaga itu dimulai diperpanjang, yang kemarin 6 bulan jadi 12 bulan. Dan penjualannya itu diperkecil. Bentar ya. Ini yang kemarin. Nah, ini data yang kemarin. Nah, ini yang kemarin yang saya jelaskan sebelum dibukanya pendaftaran itu kan rewardnya 6 bulan berarti. Dapat emas 150 wadah ya, 150 kemasan. Emas 1 gram 400, handphone 900, laptop 2.200. Nah, yang terbaru laptop itu cuma 1.500 ya. Jadi untuk penjualannya lebih kecil dan waktunya lebih panjang 2 kali lipat. Kalau yang kemarin itu
penjualannya besar 2.200 dan waktunya cuma 6 bulan. Saya rasa itu ya agak mustahil ya, apalagi bagi pemula. Sehingga saya ganti ini laptop, ya sudah saya kasih hanya 1.500 watt. Dan juga ada motor 4.500 ya. Kalau kemarin motor itu 7.000, hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Ya harapan saya banyak nanti yang bisa dapat motor ya. Target. Terus pertanyaan teman-teman mungkin aduh gimana ya cara jual 375 sebulan. Nah, nanti teman-teman ya pastinya harus jadi agen atau distributor ya. Harus jadi agen atau distributor dan nanti jualnya ke reseller. Jadi teman-teman itu nanti punya resellernya sendiri. Bahkan kalau satu reseller itu bisa beli 4 ya. Jadi kalau punya 10 berapa? 40. Kalau punya 100 reseller ya 400. Anggap saja resellernya repeat order tiap bulan. Ya udah, jadi kalau teman-teman bisa punya 100 reseller aktif yang repeat order tiap bulan minimal 4 wadah, ya itu bisa mudah dapat reward ini. Kalau yang masih reseller ya mungkin bisa untuk mentargetkan emas dan HP ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman sudah bisa menjual banyak, pastinya untungnya banyak. Saran saya segera upgrade ke agen atau distributor. Ya teman-teman, jadi PR pertama kita itu adalah yuk coba ya. Yang sudah punya jadwal harian disisipkan waktu untuk posting dan juga belajar bisnis tiap hari ya di Google atau YouTube. Kenapa tiap hari? Agar ya paling enggak keinginan saya setahun ke depan teman-teman udah jago jadi reseller yang jago, jadi penjual yang hebat gitu. Kemudian yang belum punya jadwal harian ya segera dibuat ya, diingat-ingat gitu ya. Kalian seharian itu ngapain aja gitu kan. Bisa jadi ketika kalian buat itu kalian akan tersadar, oh, ternyata saya itu banyak nganggurnya ya. Bisa jadi seperti itu gitu ya. Jadi dibuat yang sudah punya, masukkan jadwal ini paling enggak 15 menitan ya minimal. Kalau yang belum punya jadwal harian, segera buat jadwal harian. Itu ya, ada 4 prinsip yang harus teman-teman pegang. Pertama, meluangkan waktu untuk bisnis, jangan menunggu bisnis di waktu luang, karena nggak mungkin ada. Gitu ya. Waktu luang untuk bermain itu akan selalu ada. Waktu luang untuk belajar, untuk jualan, untuk bisnis itu nggak ada. Ujung-ujungnya kalau nunggu ada waktu luang ya nggak bisa gitu, nggak bisa jualan. Kemudian jangan melakukan sesuatu secara multitasking ya, atau banyak hal dalam sekaligus. Jadi fokusnya aja satu selesai. Kemudian jangan pernah menunda. Semakin kita menunda, kita akan semakin mudah marah ya, punya beban yang besar. Ujung-ujungnya terbengkalai, malah ujung-ujungnya gara-gara menunda kita malah tidak mengerjakan apa-apa. Dan yang terakhir adalah menghilangkan gangguan. Kalau memang kita kerja ya, ini sebenarnya untuk apapun ya, bukan hanya di bisnis ya, apapun. Ketika kita melakukan pekerjaan, sebenarnya memang HP itu dijauhkan gitu ya. Benamkan dalam hati, kalau saya sudah baru saya boleh pegang HP. Kalau saya sudah ini, tugas ini baru saya boleh pegang HP. Jangan dibalik, pegang HP duluan nanti kalau bosen saya akan kerjakan, atau refreshing dulu deh, HP dulu refreshing. Ya ujung-ujungnya refreshing sampai 2 jam gitu kan, kemudian malah nggak jadi ngerjakan. Jadi hal-hal yang enak itu jadikan reward untuk
melakukan sesuatu yang agak sulit, agak nggak enak gitu ya, karena kita itu akan bisa berkembang kalau kita sering bertemu dengan hal-hal yang kurang enak. Gitu ya. Ibarat mutiara atau intan ya, itu sama-sama terbuat dari tanah, tapi dia bisa mahal bagus karena dia mendapat tekanan yang luar biasa daripada tanah-tanah yang ada di luar yang hidupnya tidak ada tekanan. Nah, mungkin cukup itu saja ya, pada malam hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan kalau mau diskusi di grup. Dan saya juga sudah memberikan tutorial ya, bikin video di lewat YouTube ya, di video tutorial YouTube tentang cara ngedit video di HP ya, di HP itu sudah saya berikan. Dan video itu penting teman-teman. Sekarang itu Instagram atau TikTok itu memfokuskan pada video pendek. Bahkan YouTube juga ada. YouTube ada short, itu video pendek. Dan biasanya orang sekarang itu lebih suka video daripada gambar. Ya. Seperti itu. Makanya penting bisa bikin atau edit-edit video. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, ya, mungkin di beberapa tempat di Indonesia saat ini sudah sangat malam, gitu ya. Jadi kan saya tutup bimbingan pada malam hari ini. Nggak apa-apa sedikit, yang penting dikerjakan. Gitu ya. Daripada banyak-banyak nggak dikerjakan, sedikit dikerjakan. Progres itu harus terus berjalan, meskipun perlahan tapi harus terus berjalan, itu lebih baik daripada langsung melakukan hal besar tapi tidak ada progres selanjutannya, seperti itu. Cukup sekian dari saya, terima kasih teman-teman. Saya harap ini 13 ya, ngumpulin PR-nya semua gitu ya. Kalau nggak paham tinggal tanya aja di grup. Simple. Dan ya pastinya produk udah sampai semua ya. Baik, terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.